Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami, puji syukur kami haturkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memelihara dan memberkati kami dalam kehidupan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti, menghayati firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita pada malam hari ini sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 24. Ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tema renungan kita adalah beribadah yang sejati kepada Tuhan. Sahabat renungan malam Salom, Yosua pemimpin besar bangsa Israel yang melanjutkan kepemimpinan Musa, membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan membagikan tanah Kanaan kepada suku-suku Israel untuk didiami sebagai milik pusaka mereka. Di awal kepemimpinan Yosua, Allah telah mengatakan kepadanya, jika ia setia mempercayai Tuhan Allah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari perintah yang diberikan Allah, maka Yosua akan berhasil memimpin bangsa Israel, sebab Tuhan memberkatinya. Maka Yosua memimpin bangsa Israel agar setia beribadah kepada Tuhan Allah dan setia menuruti perintah-perintah Allah. Dalam masa kepemimpinan Yosua, Tuhan Allah berkenan melimpahkan berkat-Nya dan hidup Israel sangat sejahtera dan aman dalam penjagaan kasih karunia Allah. Ketika Yosua telah lanjut umurnya, ia memanggil para pemimpin dan tua-tua bangsa Israel dari tiap-tiap suku. Mereka berkumpul di kota Sikem. Dalam pertemuan besar itu, Yosua memberikan nasihat-nasihat penting untuk dipedomani bangsa Israel dalam kehidupan mereka sehari-hari, yaitu mereka harus membina anak-anak mereka agar menjadi generasi yang setia menaati perintah-perintah Allah. Mereka harus membina anak-anak mereka agar setia beribadah kepada Allah, jangan menyimpang beribadah kepada berhala-berhala atau dewa-dewi yang dipuja bangsa-bangsa asing atau bangsa-bangsa penyembah berhala yang ada di sekitar mereka. Di tanah Kanaan, bangsa Israel itu dikelilingi bangsa-bangsa seperti Filistin, Midian, Moab, Amon. Dan bangsa-bangsa itu menyembah dewa atau dewi sebagai pemelihara dan yang memberkati hidup mereka. Jadi, keberadaan berbagai bangsa dengan penyembahan berhalanya itu menjadi ancaman atau juga sebagai godaan terhadap sikap iman bangsa Israel. Sehubungan dengan keadaan lingkungan mereka yang dikelilingi bangsa-bangsa penyembah berhala itulah, maka Yosua menyampaikan nasihat yang tegas agar bangsa Israel setia beribadah dengan tulus hati kepada Allah saja, dan harus setia menaati perintah-perintah Allah di dalam perilaku hidup mereka sehari-hari. Yosua menunjuk
atau menjadikan keluarganya sebagai teladan. Ia berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan." Sahabat Renungan Malam Shalom, mengapa Yosua meminta agar tua-tua bangsa Israel dan para pemimpin yang berkumpul itu mengikrarkan janji setia beribadah dan beriman kepada Tuhan Allah? Itu adalah karena Yosua telah mengenal karakter bangsa Israel. Orang tua dari mereka yang berkumpul dengan Yosua itu, orang tua mereka yang dulunya keluar dari Mesir ketika mereka dalam perjalanan pengembaraan di padang gurun, betapa mudahnya mereka melupakan Tuhan Allah dan berbalik menyembah berhala anak lembu emas. Peristiwa itu terjadi ketika Musa dan Yosua naik ke puncak Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat Allah. 40 hari dan 40 malam Musa dan Yosua di puncak Sinai itu. Di waktu itulah bangsa Israel mendesak-desak Harun agar membuatkan patung anak lembu emas untuk disembah bangsa Israel sebagai Allah pemelihara bagi mereka. Harun yang takut menghadapi kemarahan bangsa Israel menurut saja. Ia meminta bangsa Israel itu mengumpulkan emas, perhiasan milik keluarga mereka. Lalu dengan emas yang dikumpulkan itu, Harun menempa sebuah patung anak lembu emas. Dan setelah itu selesai, bangsa Israel beribadah, menari-nari, bernyanyi, dan memberikan persembahan untuk memuja patung anak lembu emas itu. Padahal mereka telah menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah menyelamatkan hidup mereka, dan kemuliaan Allah yang memberkati mereka, memberi manna dari sorga, juga memberi air minum dari gunung batu. Sebelumnya Allah telah membelah laut Teberau agar ada jalan di dasar laut bagi semua bangsa Israel itu. Pada waktu itu Allah murka dan menghukum bangsa Israel. Banyak dari mereka yang berdosa itu tewas karena dihukum Tuhan. Semua peristiwa ini dicatat dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 hingga ayat 36. Peristiwa yang kedua terjadi ketika bangsa Israel berkemah di gurun Sitim. Mereka berada dekat dengan pemukiman bangsa Moab, penyembah dewa Baal Peor. Lalu para lelaki orang Israel beramai-ramai pergi ke pemukiman bangsa Moab dan berjinah dengan para perempuan bangsa Moab. Dan mereka bersama-sama dengan perempuan Moab itu memasuki kuil Baal Peor, mengikuti ritual-ritual pemujaan dewa Baal Peor. Pada masa itu Allah murka dan mendatangkan tulah kepada bangsa Israel. Dan karena tulah itu, sejumlah 24.000 orang Israel mati. Ini dapat kita baca dalam kitab Bilangan pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Mengingat perilaku para orang tua mereka yang mudah berbalik dari Tuhan Allah dan menyembah berhala. Oleh sebab itulah, maka Yosua meminta tua-tua bangsa Israel dan para pemimpin tiap-tiap suku itu yang dipimpin oleh Yosua untuk mengikrarkan janji kesetiaan mereka beriman dan beribadah dan taat kepada Allah saja, dan setia menuruti perintah-perintahnya, tidak akan berbalik dari Allah untuk menyembah dan berbakti kepada
ilah bangsa-bangsa lain. Para pemimpin dan tua-tua Israel itu menjawab, "Jauhlah daripada kami kiranya meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Dari jawaban para pemimpin dan tua-tua Israel ini, kita memahami bahwa mereka juga bersikap setia, beriman, dan menaati perintah Tuhan. Dan mereka berkerinduan agar generasi mereka juga menjadi generasi yang teguh beriman kepada Allah dan yang setia menaati perintah Allah, agar kehidupan mereka beroleh berkat dan damai sejahtera dianugerahkan Allah. Sahabat Renungan Malam Salome, kita harus membina keluarga kita menjadi keluarga yang setia beribadah. Kita harus mempersiapkan dan membina anak-anak kita agar mereka menjadi generasi penerus yang beriman teguh kepada Tuhan Yesus dan yang setia menaati firman Tuhan. Praktek-praktek pedukunan juga paranormal masih banyak dilakukan orang-orang di masa kini yang menjanjikan pertolongan, menjanjikan keberuntungan, atau juga menjanjikan penjagaan diri bagi orang yang menginginkannya. Kepercayaan seperti ini bisa mencobai keimanan anak-anak kita. Jika iman mereka lemah, bisa saja mereka tergoda, terpikat untuk meminta jasa pertolongan dari pedukunan dan paranormal itu. Hal itu adalah dosa besar yang membangkitkan murka Tuhan kepada anak-anak kita. Maka hal itu harus kita cegah, jangan pernah terjadi. Di sekitar kita pun banyak umat yang berkepercayaan lain, supaya anak-anak kita jangan terpengaruh terhadap pengajaran agama atau iman yang lain, selain pengajaran kekristenan atau beriman kepada Yesus Kristus. Dan roh-roh dunia yang juga bekerja melalui kemajuan-kemajuan teknologi komunikasi, berupaya mengembangkan pengaruhnya untuk menyesatkan pemikiran dari kaum anak dan orang muda. Salah satu pengaruhnya adalah berupaya mengalihkan perhatian orang muda agar mengabaikan nilai-nilai kekristenan seperti nilai kesetiaan beribadah dan nilai ketekunan berdoa, nilai ketekunan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tentu sangat menginginkan anak-anak kita mampu mengalahkan pengaruh buruk yang mencobai dan yang hendak menyesatkan mereka. Rasul Paulus mengatakan, "Latihlah dirimu beribadah." Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Pengajaran ini menegaskan betapa banyak berkat Tuhan yang kita terima bila kita tekun beribadah dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Dengan beribadah, iman dan pengharapan kita semakin teguh, sehingga kita tidak dapat disesatkan oleh pengaruh kepercayaan pedukunan atau kuasa-kuasa roh-roh kegelapan yang terus mencobai kita. Dengan beribadah, kita dituntun oleh firman Tuhan, senantiasa hidup di jalan yang benar, jalan yang diberkati Tuhan, dan di masa depan kita menerima berkat dan anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Dan juga dengan ketekunan beribadah, kita beroleh jaminan keselamatan atau hidup yang kekal. Kita sebagai orang tua, mari kita menyediakan waktu untuk membina dan memimpin anak-anak kita. Beribadah dalam keluarga, agar iman dan budi pekerti mereka terbina dalam tuntunan firman Tuhan.
Demikian renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, Bapa kami. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur sebab Tuhan Allah memberikan firman bagi kami. Bimbing dan teguhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami setia beribadah kepadamu ya Allah Bapa, agar iman dan pengharapan kami semakin teguh, dan kami setia menaati perintah-Mu. Engkaulah Allah yang setia, Engkau sumber berkat dalam kehidupan kami, sumber keberhasilan dalam pekerjaan dan usaha kami, dan sumber keselamatan bagi kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, beri pertolongan sukacita kesehatan bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, juga yang menjalani perawatan di rumah, agar hari demi hari mereka beroleh kekuatan untuk kesembuhan mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang di dalam kesusahan atau kesedihan, beri penghiburan bagi mereka, lepaskan mereka dari kesesakan, berkati mereka untuk bersuka cita. Berkati kami dan semua jemaat-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka untuk prestasi yang baik bagi mereka. Pelihara kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan kami dari ragam mara bahaya. Bangunkan kami esok pagi dengan semangat dan sukacita yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, dengarkanlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.